Ketangguhan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memicu reaksi dari media Vietnam. Salah satu portal berita, Soha, mengkritik kebijakan naturalisasi yang dilakukan Indonesia, bahkan menyebut skuad Garuda sebagai tim Belanda C. Penampilan impresif Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang menjadi perhatian banyak pihak. Saat ini, Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang bertarung di putaran ketiga, bersaing dengan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia di grup C. Indonesia telah mengumpulkan 6 poin, termasuk kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai tim ASEAN dengan performa terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli pencapaian Vietnam yang hanya mengoleksi 3 poin pada edisi 2022. Namun, keberhasilan ini tidak hanya menuai pujian, tetapi juga kritik, terutama terkait kehadiran sejumlah pemain keturunan dalam skuad. Dalam artikel yang dirilis pada 22 November 2024, Soha mempertanyakan kebijakan naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Media berbasis di Hanau itu menyebut langkah tersebut membuat tim Garuda menjadi lebih Eropa dan kurang mencerminkan identitas asli sepak bola Asia Tenggara. Mereka juga menyebut tim Garuda lebih mirip dengan Holland C alias Belanda C, merujuk pada banyaknya pemain keturunan Belanda yang memperkuat skuad Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh. Soha menulis bahwa sebagian penggemar Indonesia juga mungkin bertanya-tanya apakah kebijakan naturalisasi ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi sepak bola mereka. Dari sudut pandang luar, mereka merasa ada ketidaknyamanan di kalangan lawan, terutama di Asia Tenggara, saat harus menghadapi Indonesia yang dianggap terlalu di Belanda. Namun, meski kritik terus bermunculan, Soha juga mengakui bahwa langkah yang diambil PSSI tidak menyalahi aturan. Apa yang dilakukan Indonesia sebenarnya sudah sepenuhnya sesuai dengan hukum dan regulasi yang diberlakukan oleh FIFA. Dalam artikel tersebut, media Vietnam itu juga membandingkan kebijakan Indonesia dengan langkah serupa yang dilakukan Cina, yang menaturalisasi pemain dari Brasil, serta Prancis, yang kerap mengandalkan pemain imigran. Program naturalisasi PSSI memang bertujuan untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Para pemain keturunan yang didatangkan memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Meski kebijakan ini sering mendapat sorotan tajam, hasilnya mulai terlihat. Timnas Indonesia tidak hanya menjadi penantang serius di Asia Tenggara, tetapi juga mulai mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Debat soal naturalisasi bukanlah hal baru di dunia sepak bola. Beberapa pihak menganggapnya sebagai solusi instan, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai cara sah untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan Piala Dunia 2026 sebagai target besar, Timnas Indonesia terus melangkah dengan percaya diri. Kritik dari media Vietnam, termasuk istilah Belanda C, hanya menjadi bumbu dalam perjalanan Garuda menuju panggung sepak bola dunia. Usai menang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar yang menghebohkan terkait rencana naturalisasi pemain internasional. Baru-baru ini, sebuah unggahan video di media sosial TikTok menampilkan Ayase Ueda, seorang striker andalan timnas Jepang, yang disebut-sebut lebih memilih membela Indonesia daripada negara asalnya. Ayase Ueda diisukan bakal perkuat timnas Indonesia. Dikutip Jatim Network, muncul terjemahan yang menyebutkan bahwa Ayase Ueda merasa kecewa dan bahkan meminta maaf kepada pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, karena memilih untuk membela timnas Indonesia. Keputusan saya sudah bulat dan saya minta maaf pada pelatih timnas Jepang, lebih memilih Indonesia, tulis terjemahan. Namun,
Kabar ini langsung dibantah oleh Ayase Ueda, dan beberapa netizen membenarkan bahwa terjemahan tersebut tidak akurat. Pernyataan yang sebenarnya disampaikan oleh Ayase adalah bahwa kekalahan mereka bukanlah sebuah kegagalan, melainkan justru menjadi motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Melalui akun Instagram pribadinya B18 Official, Ueda mengunggah gambar dua bendera, yaitu bendera Jepang dan bendera Belanda. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Ueda tetap berkomitmen untuk memperkuat timnas Jepang dan bermain untuk klub Feyenoord Rotterdam di Liga Eredivisie Belanda. Meskipun sempat beredar spekulasi mengenai darah keturunan Indonesia yang dimiliki oleh Ueda, fakta bahwa dirinya sudah mencatatkan 30 caps bersama timnas Jepang membuat dirinya tidak mungkin untuk membela timnas Indonesia. Aturan FIFA terkait pemain naturalisasi. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang sudah memperkuat timnas senior sebuah negara sebanyak minimal 3 caps tidak diperbolehkan untuk membela timnas negara lain. Selain itu, Ketua PSSI Erick Thohir juga menanggapi isu naturalisasi pemain asing dan mengungkapkan bahwa PSSI tengah berupaya untuk meyakinkan pemain yang berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia bahwa mereka memiliki program yang serius. Meski demikian, keputusan akhir tetap ada pada pemain tersebut. Media Belanda soroti naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah berjuang mengincar tiket Piala Dunia 2026 dengan tergabung dalam neraka, yaitu Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini diperkuat banyak pemain keturunan hasil naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tak dapat dipungkiri dengan tambahan para pemain keturunan ini, perjuangan timnas Indonesia mulai menunjukkan hasilnya. Salah satunya dengan naiknya ranking timnas Indonesia di FIFA yang mencapai 130 besar dunia. Kini skuad Garuda tengah mengejar mimpi agar dapat bermain di kancah Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, naturalisasi sangat dibutuhkan PSSI demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah naturalisasi ini pun banyak menarik perhatian publik, termasuk media Belanda, Radio NPO 5. Mengingat, timnas Indonesia banyak menaturalisasi pemain-pemain dari Belanda yang memiliki darah Indonesia. Beberapa waktu lalu, Radio NPO 5 mewawancarai Neil Petersen, seorang jurnalis Belanda yang juga memiliki darah Indonesia. Neil ditanya terkait bagaimana PSSI melakukan naturalisasi. Neil Petersen menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI, kata Neil Kamis, 28 November 2024. Menurutnya, Indonesia harus banyak belajar untuk meningkatkan dunia sepak bola agar negara lain dapat melihat sepak bola Indonesia. Naturalisasi juga dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Maroko, Belanda, dan Prancis. Oleh karena itu banyak pemain top yang tertarik untuk naturalisasi, sebut saja Kevin Dix dan Maes Hilgers. PSSI aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Bahkan ada agensi yang bertugas untuk hal itu, yaitu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, ucap Petersen. Keberhasilan naturalisasi yang menaik minat banyak pemain adalah karena beberapa nama yang sudah bergabung dengan timnas membujuk pemain lain. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, ungkap Neil. Seperti yang dilakukan oleh Kelvin Verdong kepada Maes Hilgers, atau Ragnar Oratmangoen yang juga membujuk Ula Romeni. Tapi tak semudah itu, ada proses yang panjang yang dilakukan. Kalau itu sudah selesai baru mereka bisa bergabung dengan timnas Indonesia, katanya.